Setelah mata sang kakek tertutup untuk selamanya, dan rumah Bani Hashim dipenuhi tangisan atas kepergian pemimpin mulia Abdul Muthalib, seorang anak kecil berdiri dalam sunyi. Muhammad, cucu kesayangan sang pemuka Quraisy, baru 8 tahun. Matanya menatap jenazah kakeknya dalam diam, namun dalam dada kecilnya, badai kehilangan telah mengamuk untuk kesekian kali. Sebelum ruhnya terangkat, Abdul Muthalib telah berpesan kepada anak-anaknya, agar cucu kesayangannya, Muhammad, dijaga oleh seorang yang ia percaya dan cintai. Pilihannya jatuh kepada putranya yang sekandung dengan Abdullah, yaitu Abu Talib, saudara satu ibu, satu ayah. Karena hanya ia yang paling dekat, paling mengenal, dan paling dapat menjaga amanat besar ini. Abu Talib, putra Fatimah binti Amr dari Bani Mahzum, menerima tanggung jawab itu bukan semata karena wasiat, tapi karena cinta. Ia telah lama menyayangi Muhammad kecil seperti darah dagingnya sendiri. Maka ia membawa anak itu ke rumahnya, ke dalam pelukan hangat yang tak akan pernah melepaskan. Sejak hari itu, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tumbuh di bawah naungan Abu Talib. Ia menyertainya dalam keseharian, tidur di rumahnya, makan dari hidangan yang sama, bahkan berjalan bersamanya ke tempat pertemuan para bangsawan Quraisy. Meski Abu Talib bukan orang kaya, dan seringkali dapurnya tak berasap, ia tak pernah membiarkan keponakannya merasa kekurangan. Anak-anaknya sendiri pun diberinya seadanya, tapi untuk Muhammad, selalu ada tempat terhormat di sisi hati dan di meja makannya. Dan cinta itu bukan tanpa alasan. Suatu hari, ketika Muhammad masih remaja, datanglah ke Mekah seorang juru tenung dari kabilah Atsyanuah, seorang lelaki tua bernama Lih. Ia bukan hanya dukun biasa, tapi seseorang yang dikenal punya ilmu penglihatan batin, yang sering dirujuk orang-orang Quraisy untuk meramal nasib anak-anak mereka. Setiap kali ia datang, orang-orang membawa anak-anak mereka kepadanya, mengharap tanda-tanda masa depan, menginginkan berita tentang apa yang akan terjadi. Hari itu, Abu Talib membawa serta Muhammad, bersama para bangsawan Quraisy yang lain. Mungkin hanya untuk menemani, atau mungkin juga karena dorongan hati untuk melihat apakah sang juru tenung menemukan sesuatu dalam diri anak saudaranya yang istimewa itu. Ketika pandangan Li jatuh pada Muhammad, tubuh tuanya bergetar seketika. Ia terdiam, bibirnya tidak mengucap mantra, tangannya tidak bergerak. Ia hanya menatap anak muda itu, seakan melihat cahaya yang tak terlihat oleh orang lain. Tatapannya menembus waktu, wajahnya menegang, dan ia berseru, "Dekatkan anak muda itu kepadaku." Namun naluri Abu Talib bergerak cepat. Hatinya terasa tak enak. Ia menyadari bahwa mata orang tua itu menyimpan kegelisahan, seolah ia melihat sesuatu yang besar, terlalu besar, untuk diungkapkan di tengah khalayak. Maka dengan tenang namun tegas, Abu Talib menjauhkan Muhammad dari tatapan Li, membawanya pergi dari kerumunan. Li bangkit dengan suara menggelegar, "Celaka kalian. Bawa kembali anak muda yang kulihat tadi. Demi Allah, dia akan menjadi orang besar di belakang hari." Namun Abu Talib tetap pergi, menggandeng keponakannya menjauh dari ramalan dan keingintahuan manusia. Ia tahu, Muhammad bukan anak biasa, bukan pula untuk dinilai oleh ramalan manusia. Ia mempercayakan masa depan anak itu hanya kepada Allah. Matahari belum condong sepenuhnya ke barat, ketika hiruk-pikuk pasar Mekah mulai ramai dengan persiapan para saudagar Quraisy. Musim dagang telah tiba, dan kafilah-kafilah besar bersiap menuju Syam, tanah yang makmur, jauh di utara, tempat perniagaan dan budaya bertemu. Abu Talib, meskipun bukan saudagar kaya, turut bergabung dalam rombongan besar itu. Di usia yang sudah tak muda, ia masih membawa semangat dan kehormatan Bani Hashim dalam setiap langkahnya. Dan di tengah keramaian persiapan itu, seorang anak muda mendekatinya. Wajahnya bersih, matanya penuh cahaya, dan hatinya menggantungkan harapan kepada pamannya. Itulah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keponakan tercinta yang tak pernah berpisah dari sisi Abu Talib. Anak yang sejak kecil kehilangan ayah, kemudian ditinggal ibunya, lalu kakeknya. Abu Taliblah rumah terakhirnya di dunia ini. Maka ketika anak itu menatap pamannya dengan harapan yang lembut namun penuh tekad, Abu Talib tak kuasa menolaknya. Meskipun perjalanan jauh dan melelahkan, ia berkata dengan hati yang lembut, "Demi Allah, aku tidak akan meninggalkannya. Ia tak boleh berpisah dariku, dan aku pun tak sanggup jauh darinya." Maka pergilah mereka bersama, paman dan keponakan, dua jiwa yang saling menjaga dalam satu perjalanan besar menuju Syam. Perjalanan itu membawa mereka hingga ke Busra, sebuah kota tua yang terletak di ujung tanah Syam.
Di pinggiran kota itu berdiri sebuah bangunan sunyi, rumah ibadah milik kaum Nasrani, dan di dalamnya tinggal seorang pendeta tua bernama Bahira. Ia bukan sembarang rohaniwan. Di antara para rahib, ia dikenal sebagai penjaga ilmu terdalam dari Injil yang masih murni. Rumah ibadah itu telah menjadi tempat tinggalnya selama bertahun-tahun, dan dari sana ia membaca, mempelajari, serta menanti apa yang telah dijanjikan dalam kitab-kitab sucinya. Para saudagar Quraisy telah berkali-kali melintasi tempat itu dalam pelbagai musim dagang sebelumnya. Tapi Bahira tak pernah peduli pada mereka. Ia tak pernah keluar, tak menyapa, tak menunjukkan perhatian. Namun pada tahun ini, sesuatu berbeda. Kali ini, ketika rombongan dagang Quraisy berhenti di dekat rumah ibadahnya, Bahira melihat sesuatu. Ketika sedang duduk di rumah ibadahnya, matanya menyaksikan hal-hal yang belum pernah ia lihat sebelumnya dalam rombongan yang datang. Ia menyaksikan bayangan awan yang senantiasa menaungi satu sosok muda dalam rombongan itu. Ia melihat pohon-pohon menunduk seolah memberi salam saat anak itu melintas. Ia menyaksikan tanda-tanda yang selama ini hanya ia temukan dalam lembaran-lembaran Injil, kini terpahat nyata dalam gerak dan kehadiran seorang anak remaja dari Mekah. Ketika Bahira menyaksikan kejadian yang luar biasa itu, hatinya dipenuhi keheranan dan takjub. Dengan langkah cepat, ia keluar dari rumah ibadahnya dan memerintahkan pembantunya untuk menyiapkan makanan bagi rombongan Quraisy. Sementara itu, Bahira sendiri langsung menuju tempat rombongan bisnis Quraisy yang tengah beristirahat. Dengan penuh keramahan, ia berkata kepada mereka, "Wahai orang-orang Quraisy, aku telah menyiapkan hidangan istimewa untuk kalian. Aku ingin kalian semua, baik anak kecil, orang dewasa, budak, maupun orang merdeka, untuk ikut menikmati makanan ini bersama-sama." Salah seorang dari mereka, yang merasa heran dengan tindakan Bahira, bertanya, "Demi Allah, wahai Bahira, sungguh ini luar biasa apa yang engkau lakukan. Kami sering melewati tempatmu ini, namun tidak pernah engkau bersikap seperti ini. Apa yang terjadi pada dirimu hari ini?" Bahira tersenyum dan menjawab dengan tenang, "Engkau tidak salah. Dulu, memang aku seperti yang engkau katakan. Namun kali ini kalian adalah tamu-tamuku, dan aku senang dapat menjamu kalian. Makanan ini, aku persiapkan untuk kalian, dan aku ingin semua menikmatinya." Mereka pun akhirnya memasuki rumah Bahira, sementara Nabi Muhammad, yang masih kecil, tetap berada di luar, menjaga perbekalan rombongan Quraisy. Nabi Muhammad bernaung di bawah pohon yang rindang, melindungi barang-barang mereka dari terik matahari. Bahira yang merasa ada sesuatu yang belum sesuai dengan harapannya, segera mengamati rombongan tersebut. Setelah beberapa saat, ia melihat bahwa ada satu sosok yang belum hadir, yaitu Nabi Muhammad. Tanpa ragu, Bahira berkata dengan suara lantang, "Wahai orang-orang Quraisy, aku ingatkan agar tidak ada seorang pun yang melewatkan makananku. Semua harus hadir." Mereka menjawab, "Wahai Bahira, masih ada seorang anak kecil di antara kami yang tertinggal di tempat perbekalan." Bahira menatap mereka dengan tegas dan berkata, "Janganlah kalian bertindak seperti itu. Panggillah dia, agar ia dapat makan bersama kalian." Salah seorang dari mereka dengan penuh rasa hormat berkata, "Demi Al-Lata dan Al-Uzza, sungguh ini aib bagi kami jika anak Abdullah bin Abdul Muthalib tidak ikut serta makan bersama kami." Setelah mendengar ucapan itu, Bahira segera pergi menemui Nabi Muhammad. Dengan penuh kasih, ia mendekapnya dan membawanya ke tempat makan, menyatukannya dengan rombongan Quraisy lainnya. Semua yang hadir terperangah melihat anak muda itu, namun Bahira tidak bisa mengalihkan pandangannya dari sosok yang tampak begitu istimewa di hadapannya. Setelah mereka selesai menikmati hidangan, rombongan Quraisy mulai berpencar. Namun, Bahira masih mendekati Nabi Muhammad dengan penuh rasa ingin tahu. Dengan hati-hati, ia bertanya, "Wahai anak muda, dengan menyebut nama Al-Lata dan Al-Uzza, aku bertanya kepadamu, dan engkau hendaknya menjawab dengan jujur pertanyaan yang aku ajukan." Mendengar nama berhala-berhala itu disebutkan, Nabi Muhammad dengan tegas menjawab, "Jangan sekali-kali engkau bertanya kepadaku tentang sesuatu pun dengan menyebut nama Al-Lata dan Al-Uzza. Demi Allah, tiada yang lebih aku benci selain keduanya." Bahira, yang terkejut dengan jawaban tegas itu, berkata, "Baiklah, jika demikian, aku akan bertanya kepadamu dengan menyebut nama Allah, dan engkau harus menjawab pertanyaanku." Nabi Muhammad menjawab dengan bijaksana, "Tanyakanlah apa saja yang hendak engkau tanyakan." Dengan penuh rasa ingin tahu yang mendalam, Bahira mulai mengajukan berbagai pertanyaan. Ia menanyakan tentang kondisi tidur Nabi Muhammad,
postur tubuhnya, dan banyak hal lainnya yang berhubungan dengan sifat-sifat yang telah ia pelajari dalam kitab-kitab lama. Nabi Muhammad menjawab dengan penuh ketenangan, menjelaskan setiap pertanyaan dengan jelas dan memuaskan. Jawaban-jawaban itu semakin mengukuhkan keyakinan Bahira bahwa di hadapannya terdapat sosok yang luar biasa, seorang pemuda yang tidak hanya istimewa, tetapi juga membawa petunjuk yang akan mengubah dunia.